Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama yang utama tentunya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat Raja di Raja, Zat yang menciptakan dan mengatur seluruh makhluk di jagat raya ini, yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhadir di dalam rumah yang mulia ini, memenuhi panggilannya, yakni kewajiban salat Jumat berjamaah. Semoga amalan kita ini menjadi hujah nanti di yaumil akhir kelak untuk dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga semoga yang kita berhadir khususnya ini dan tentunya umumnya seluruh kaum muslimin dimanapun berada, Allah mudahkan mereka, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti di yaumil akhir kelak syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang utama dan kita nantikan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yang dimaksud takwa, lazim kita dengar bahwasannya menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Atau dalam arti kata lain bahwasannya menjalankan apa yang diperintah Allah, yang disebut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tanpa memilah-milah dan memilih-milih. Karena memilah-milah dan memilih-milih adalah suatu tindakan yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita, umat sebelum kita, yakni umat Yahudi dan Nasrani. Dan tentunya kita ini adalah umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, umat yang betul-betul menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Berarti kita betul-betul menjadi patokan, menjadi representasi bahwasanya umat Islam adalah umat yang rela dan tunduk kepada seluruh apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal tadi khatib membacakan sebuah ayat yang terletak di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri atau pemimpin kalian. Ayat ini sering diarahkan kepada rakyat
agar mentaati pemimpin atau penguasa mereka, dan rakyat dilarang untuk membantah atau bahkan membangkang kepada penguasa mereka. Namun yang jadi pertanyaan adalah, benarkah demikian? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk melihat makna ayat ini, tentunya kita melihat para ulama mufassir yang memiliki kemampuan untuk itu. Dan sebuah kesalahan ketika kita mendengar penafsiran ayat ini kepada siapapun itu yang berlabel ustadz atau habib atau siapapun itu, ketika mereka tidak berpegang pada ulama-ulama muktabar, ulama tafsir yang telah kita ketahui keunggulan ilmunya. Salah satunya adalah seorang ulama, Imam Abu Zahrah, ulama tafsir, di dalam kitabnya Zahrah At-Tafasir halaman 1727 menyebutkan makna tentang ayat ini, yakni bahwasanya Abu Zahrah menyatakan sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri yang dimaksud ayat adalah ulama yang ahli fikih yang mampu menggali hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut mayoritas ulama, ulil amri adalah para penguasa atau disebut dengan al-hukam dan ahlu halli wal aqdi. Tetapi dengan catatan dua hal, yakni yang pertama, selama mereka mukmin, dan yang kedua adalah selama mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, yang ditandai dengan menegakkan keadilan dan tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari penafsiran yang dijelaskan oleh ulama ahli tafsir tersebut, yakni Abu Zahrah, maka ulil amri menurut pemahaman syariat Islam bukan sembarang penguasa, bukan sembarang pemimpin, melainkan penguasa atau pemimpin yang memiliki dua kriteria utama, yakni yang pertama adalah mukmin, yang kedua menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau selalu terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat makna ulil amri yang sebenarnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memang benar bahwa pemimpin atau penguasa memiliki hak untuk ditaati oleh rakyatnya. Tetapi kita harus ingat juga bahwasanya pemimpin juga memiliki kewajiban, yang mana jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni kewajiban seorang pemimpin adalah memimpin rakyatnya dengan adil. Dan tentu makna adil tersebut tidak bisa kita tafsirkan dengan hawa nafsu kita. Harus tafsirkan menurut ayat Allah Subhanahu wa taala, karena keadilan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna adil, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sungguh Allah memerintah kalian agar menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Juga memerintahkan kalian jika kalian memutuskan hukum di tengah-tengah manusia agar kalian berlaku adil. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari sini nampak bahwasannya Allah memerintahkan agar pemimpin itu berlaku adil. Dan lebih jelasnya lagi, adil tersebut dijelaskan di ayat yang lain, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim,
di surat Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah termasuk kaum yang fasik. Surat Al-Maidah ayat 47. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari paparan 3 ayat tersebut nampak jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi makna adil. Yang makna adil tersebut didasarkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka akan berlaku adil. Para penguasa dan pemimpin akan berlaku adil ketika mereka mengurusi rakyatnya, mengurusi umatnya, menghukumi, menyelesaikan persoalan di antara manusia menggunakan wahyu yang Allah turunkan. Dan tentunya itu termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hingga begitu pentingnya tentang penguasa yang adil ini, yang menggunakan hukum-hukum Allah, hingga Rasulullah itu memberikan sebuah rambu-rambu kepada kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai dijelaskan, andaikan budak Habsyi memimpin, diangkat menjadi pemimpin, budak hitam Habasyi, tetapi dia memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengar dan taatilah dia. Jika kita lihat salah satu syarat pemimpin yakni merdeka, di dalam kitab Azizah disebutkan demikian, bahwasanya salah satu syarat pemimpin yang tidak boleh tidak adalah merdeka. Namun di hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah hingga menyebutkan andaikan budak Habasyah yang hitam legam memimpin kalian dengan kitabullah dan sunnatul Rasulullah, maka dengar dan taati dia. Ketika kita mengkaji kitab fikih, ada disebut dengan mafhum mukhalafah, makna di sebalik perintah. Maka makna di balik perintah ini adalah andaikan mereka tidak menggunakan kitabullah dan sunnah, maka ketaatan itu bersyarat. Artinya apa? Ketaatan terhadap pemimpin itu bersyarat, bukan mutlak. Kapan mutlaknya? Muqayyid dijelaskan bahwasanya ketika mereka menggunakan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan tentunya ini sesuai dengan akidah kita umat Islam, yakni ketaatan, ketundukan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah yang menciptakan dan mengatur kita. Ketundukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan menyebabkan kita tergelincir kepada kesyirikan. Kenapa demikian? Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam hal kepemimpinan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu hadis lagi yang mana Rasulullah betul-betul takut terhadap kondisi di mana terdapat kepemimpinan yang zalim, yang tidak menerapkan hukum Allah dan Rasul. Inni akhafu ala ummati a'immatan mudallin, kata Rasul. Sungguh aku, kata Rasul, sangat mengkhawatirkan, sangat takut terhadap umatku ketika mereka ala a'immatan mudallin, ketika mereka dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh luar biasa hadis ini. Kenapa demikian? Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW begitu menakutkan terhadap kondisi kita, begitu takut dengan kondisi kita, begitu khawatir dengan kondisi kita tentang kepemimpinan yang ada di tengah-tengah umat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita khawatir dengan diri kita ketika terjadi kepemimpinan di tengah-tengah umat ini yang zalim? Tentunya ketika iman kita adalah yang sempurna, apa yang ditakutkan Rasul, maka kita juga takut. Rasul saja takut, tentu kita lebih takut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya sudah saatnya kita bersatu padu, para ulama, para tokoh masyarakat, untuk mengingatkan penguasa-penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah. Bukan malah menjadi pengekor, bukan malah menjadi penjilat, dan bukan malah menjadi penyenang. Yang penting hati mereka senang. Tidak.
Kenapa demikian? Karena kita ini umat Islam salah satu patokannya adalah mencintai saudaranya. Pemimpin-pemimpin di tengah kaum muslimin, mereka Islam, mereka mukmin. Kita tak rela ketika mereka terjerumus melawan kehendak Allah, melawan aturan-aturan Allah, melawan Al-Quran. Tentu kita tidak. Barang siapa yang rela di antara kita melihat pemimpin kita yang terjerumus mengatur umat ini tidak dengan hukum Allah, maka dipertanyakan keimanan kita. Maka kita termasuk orang-orang yang mendukung kezaliman. Tentunya hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, penyampaian nasihat kepada penguasa tentunya harus memakai adab yang telah ditetapkan dalam Islam. Semoga ke depan hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita umat Islam mendapatkan pemimpin yang betul-betul menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita tentunya, bagi umat ini, para ulama dan tokoh tentunya harus memegang sebuah hadis Rasulullah bahwasanya afdalul jihadi kalimatul haq inda sultanin jair au imamin jair. Sungguh jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Di sisi lain, bagi rakyat yang mampu menasihati penguasa, yang berani menasihati penguasa dengan adab Islam tentunya, maka Rasulullah berikan sebuah kabar gembira bagi mereka. Mereka termasuk golongan orang-orang yang sayyidu syuhada. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya sayyidu syuhada Hamzah wa rajulun koma imamin jair au sultanin jair. Sungguh sayyid, penghulunya orang-orang jihad mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan rajulun, seorang laki-laki atau manusia atau umat yang tegak di hadapan pemimpin yang zalim dan sultan yang jair, mengingatkan mereka agar kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Allahumma rabbana azghiliz zalimin bizalimin wa akhrizna min bainihim salimin. Allahumma rabbana ya Allah unsuril muslimin wal muslimat fi Palestin, unsuril muslimin wal muslimat fi Rohingya, fi kulli makan, fi kulli bilad, fi kulli zaman ya aziz ya jabar. Allahumma rabbana inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.